Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film horor berjudul Terrifier 2. Ini film yang viral, menghebohkan gara-gara konon itu bikin penontonnya di bioskop tuh pingsan, muntah. Nggak tahu ya itu beneran terjadi atau marketing stunt. Cuma penonton muntah, penonton pingsan, penonton histeris tuh sebenarnya bukan hal baru sih di horor. Fenomena kayak gitu udah ada sejak lama banget. Itu sejak Freaks, seingat gue. Freaks yang rilis 90 tahun lalu loh, itu tahun 32. Itu konon ada ibu hamil nonton, terus saking takut dan shocknya dia sampai keguguran dalam bioskop. Well, nggak tahu ya bener apa enggak. Terus ada yang paling terkenal, of course, The Exorcist tahun 73. Itu histeris banget penontonnya. Pemandangan habis premiernya tuh bisa kalian cek di YouTube, itu banyak videonya. Pertanyaannya, apakah Terrifier 2 emang segila itu? Nah, ini yang bakal gue bahas. Kalau cerita sih ngambil setahun setelah film pertama ya. Yang endingnya tuh ngasih lihat kalau si Art the Clown masih hidup, walaupun udah ditembak kepalanya. Dan sekarang dia mulai ngebunuhin orang lagi di malam Halloween. Sedangkan karakter utamanya sekarang ganti. Seorang cewek remaja namanya Sienna yang antusias nyambut Halloween karena udah berbulan-bulan dia tuh bikin semacam kostum warrior princess gitulah, tapi bersayap ya. Dan itu dia bikin berdasarkan desain buatan mendiang bapaknya. Gue udah amazed sih sama film ini, bahkan sebelum dia tuh mulai bunuh-bunuhan. Kelihatan banget gitu kalau production value-nya itu meningkat drastis dibanding film pertama. Udah nggak ada lagi tuh filter-filter warna Instagram yang bikin filmnya kelihatan kayak film-film Grindhouse zaman dulu, yang sebenarnya selain bentuk tribute juga bentuk untuk ngakalin budgetnya yang murah, visualnya yang murah, itu diakalin pakai filter. Dan kalau film pertama itu musiknya terdengar banget ngejiplak Halloween, musik Halloween bikinannya John Carpenter. Di sini nggak. Bahkan Terrifier 2 ini punya cukup duit buat bikin original song sendiri. Judulnya The Clown Cafe, yang kalau lu dengerin tuh udah susah banget hilang dari kepala lu, nempel terus itu lagu. Lagu The Clown Cafe tadi tuh muncul di mimpinya Sienna, di adegan mimpi yang sekilas nggak penting, sekilas kayak cuman buat nambal durasi, tapi ternyata punya peranan ke misteri di alurnya. Ya, ini film punya misteri loh, punya cerita loh. Beda kayak film pertama yang intinya cuman kejar-kejaran, sembunyi, kaget-kagetan, dibunuh, ya ala-ala slasher old school 80-an. Itu karena si Damien Leone, sutradara sekaligus penulis naskahnya ya, dia tuh ngebaca review-review soal film pertama, terus gemes karena banyak yang mengkritik kalau nggak ada cerita, nggak ada plot. Makanya kali ini dia kasih cerita. Ya bukan cerita berbobot sih, skripnya tuh nggak cukup kuat buat bikin alur yang durasinya sampai 138 menit kerasa solid. Tapi gue appreciate, jarang loh ada sinea slasher take review seriously, ngebaca review terus bener-bener bikin dia oke, gue harus perbaiki poin-poin yang dikritik sama reviewer ini. Soal misterinya mainly bakal ngebahas soal Art the Clown sama Sienna dan kaitan di antara mereka berdua. Gue gak akan reveal detailnya gimana, tapi pokoknya misterinya tuh bakal nyambung ke elemen supernatural, yang sebenarnya kalau kita ngomongin sebuah sequel adanya elemen supernatural itu biasanya jadi penanda kalau si creator udah mulai kehabisan ide. Dan itu adalah awal kejatuhan sebuah franchise. Tapi Terrifier tuh beda. Alasannya kenapa? Karena Art the Clown itu nggak kayak Michael Myers atau Jason Voorhees yang di awal pengonsepannya nggak terkait sama hal supernatural. Art ini lebih mirip Freddy Krueger. Emang sejak awal tuh punya hubungan kental sama hal supernatural. Bukan kemudian karena pembuatnya habis ide dikait-kaitin sama supernatural dengan konyol, dengan asal gitu, nggak. Itu bisa kalian lihat di short movie The Ninth Circle yang jadi segmen pembuka film antologi All Hallows Eve. Itu debut kemunculannya Art the Clown dan udah langsung nyambung ke supernatural. Directingnya Leone ini masih kelihatan belum mateng sih dalam hal bercerita. Dia masukin banyak cerita ya di sini kayak tadi udah gue bilang, tapi kurang jago mainin pacing pas filmnya tuh ya lagi bercerita. Kelihatan jomplang gitu antara pas lagi bunuh-bunuhan sama pas lagi bercerita. Kalau pas gak ada bunuh-bunuhan rada ngebosenin ini film. Tapi pas si badut brengsek itu lagi beraksi, wow, metode pembunuhannya kreatif dan of course brutal. Paling gila tuh sebuah pembunuhan di kamar. Itu gue yakin yang bikin penonton sampai pada muntah, pada pingsan itu adegan itu. Bukan cuman banjir darah, tapi si Leone ini nangkep
setiap detail kekerasannya. Ngulitin kepala, mutilasi, matahin tulang tuh dia tangkep detail. Jelas apa yang terjadi, seolah tuh kayak dia bikin tutorial bagaimana cara menyiksa manusia. Kalau si Art sendiri seperti biasa masih serem, thanks to make up-nya yang emang ikonik banget. Tapi bukan cuman karena make up, aktingnya si David Howard Thornton ini juga bagus. Dia tuh tahu ekspresi dan gestur apa nih yang serem di depan kamera, dan dia tahu cara bikinnya gimana. Art ini emang unik sebagai karakter. Dia itu nggak ngomong sama sekali, silent, yang mana wajar kalau kita ngomongin seorang monster film slasher ya. Michael Myers, Jason Voorhees, semua silent. Tapi di saat slasher monster yang diem itu biasanya emang kaku ya, emang nggak banyak pola. Art ini beda, dia personalitinya kaya. Sekali lagi dia lebih mirip Freddy Krueger. Jadi kayak lu bikin Freddy Krueger tapi bisu, lebih serem. Menariknya bukan si Art, karakter yang dibanggain banget sama Damien Leone. Biasanya tuh kalau slasher mau rilis kan pasti ya yang digaungkan itu adalah oh kita bikin si pembunuhnya seperti ini sekarang, desainnya gini. Nah ini enggak, si Leone tuh malah mengagungkan banget karakter Sienna. Soalnya dia emang udah lama banget pengen bikin karakter kayak Sienna, seorang final girl yang pakai kostum bersayap gitu. Itu udah ada ide itu sejak sekitar tahun 2005 atau 2006 pas dia bikin tadi film pendek The Ninth Circle, tapi baru kesampaian sekarang. Well, skripnya emang nggak sekuat itu ya untuk menggali penokohannya Sienna. Dia nggak terlalu pintar dan terlalu dalam pas nge-explore perihal trauma, terus mental health tuh ya nggak terlalu oke. Tapi well ini slasher gitu, lu nggak akan expect sebuah penokohan atau elemen psikologis yang kuat. Tapi paling penting pokoknya sebagai seorang final girl, dia adalah lawan yang sebanding buat Art. Kayak Art juga soalnya Sienna tuh desainnya memorable banget, sangat ikonik. Klimaksnya tuh jadi kayak pertarungan antara nih iblis melawan malaikat. Apalagi aktingnya si Lauren Lavera ini bagus. Di saat tadi ya naskahnya tuh nggak terlalu dalam, aktingnya Lauren tuh bikin karakter Sienna punya kepribadian yang jelas. Nggak kaku, nggak flat. Dia gloomy tapi nggak selalu murung gitu. Menarik karakternya dan badass banget. Apalagi matanya ya. Pas dia pakai baju zirah bersayap gitu terus ngelawan Art terus sambil ngayunin pedang dan dia berteriak, meneriakan war cry dengan tatapan matanya yang berapi-api itu, wah mantap sekali. Skor buat Terrifier tuh gue kasih 7,5 dari 10. Ini peningkatan yang cukup signifikan dibandingin film pertama. Apalagi kalau lu bandingin All Hallows Eve ya, itu cuman sebatas bisa-bisanya Damien Leone aja buat bikin film pendeknya tuh jadi film panjang, jadi antologi, biar orang-orang pada tahu sosok Art the Clown itu siapa. So far ini pokoknya yang terbaik di franchise-nya, dan film ketiga udah confirm bakal tayang, nggak tahu kapan, tapi pokoknya udah mulai proses praproduksi. Dan kabarnya Leone emang pengen bikin 4 film sih. Kalau kalian gimana? Apakah kalian juga mual nonton adegan bunuh-bunuhan di sini, atau kalian ngerasa itu biasa aja tuh, gue sambil makan enak-enak aja gitu? Yang mana kalian? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terus jangan lupa juga like video ini, subscribe, lalu share di medsos kalian. Dan misal kalian pengen ngebantu Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Sekali lagi kami berterima kasih banget buat yang mau ngeklik itu. Oke dan gue Rashid Hari, and see you in the next video.